Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bagikan informasi terkait dengan peserta P3K tahap 1 yang sudah memenuhi passing grade. Harusnya langsung diangkat, tidak perlu tes lagi. Itu saya rangkum dari cuplikan JPNN yang terbit pada malam hari ini pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kita simak. Dari JPNN sendiri dengan judul P2G minta Kemendikbudristek menambah formasi seleksi guru PPK. Ini alasannya. Jadi petisi dari P2G seperti itu desakan terhadap Kemendikbudristek. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Satriawan Salim mendorong Kemendikbudristek menambah formasi guru PPK tahap 2 dan 3. Satriawan Salim menegaskan bahwa hal ini untuk mengatasi kekurangan 1,3 juta guru di Indonesia. Menurut berdasarkan hasil evaluasi diketahui banyak guru-guru honorer peserta P3K tahap 1 itu yang lulus passing grade. Khususnya untuk daerah saya sendiri itu banyak sekali juga yang passing grade, namun karena tidak kebagian formasi akhirnya tidak dinyatakan lulus maupun tidak lulus. Jadi hanya passing grade, entah itu P1 atau P2 atau P3, hanya saja tulisannya lulus dan tidak lulus tidak ada. Jadi ngambang seperti itu posisinya. Namun kata dia mereka tidak ada formasi dan tidak dapat formasi karena tak berasal dari sekolah induk. Lah ini yang menjadi permasalahan. Padahal tegas Satriawan nilai mereka di atas passing grade atau PG. Oleh karena itu P2G memohon kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara BKN supaya mereka yang nilainya di atas passing grade tidak perlu mengikuti tes tahapan 2 dan 3 lagi. Insya Allah nanti di video selanjutnya akan ada penjelasan langsung dari BKN maupun dari Ditjen GTK. Artinya otomatis dinyatakan lulus ya, ditempatkan. Ungkap Satriawan Salim dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Minggu 17 Oktober yaitu pada hari ini. Dia menambahkan cukup banyak anggota P2G yang hasil nilainya tesnya datang passing grade dalam PPK tahap 1 tapi tidak ada formasi di sekolah tempat mereka mengajar. Namun mereka tak lolos karena bukan berasal dari sekolah induk. Jadi posisinya mungkin seperti saya ya sebagai admin Adiko Ramos. Jadi hanya saja bedanya kalau untuk formasi yang saya tempati itu karena saya mendapatkan tip-tip dari teman-teman juga bahwasanya saya memilih formasi itu dengan jumlah induk dan jumlah formasi itu lebih banyak jumlah formasinya. Satriawan menegaskan ini kan kasihan gitu loh. Jadi sudah PG namun tidak mendapatkan bagian formasi. Oleh karena itu Satriawan menyatakan pihaknya mohon kepada Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim dan Menpan RB Bapak Cahyokumolo menambah jumlah formasi guru PPK, mendorong pemerintah pusat berkoordinasi dan mendesak Pemda untuk mengusulkan tambahan formasi guru PPK. Jadi kuncinya juga di Pemda untuk mengajukan formasi tambahan yang sekiranya sangat dibutuhkan, sedapat mungkin disesuaikan dengan angka kebutuhan yang real di daerah agar dapat mengakomodasi semua guru honorer. Lanjut Satriawan. Saat ini Pemda hanya mengajukan 506.252 formasi padahal janji Mas Nadiem membuka 1.002.616 formasi. Jadi masih tersisa 2 kali lipat ya, masih tersisa separuh. Menurut dia hal ini jadi masalah bagi guru honorer. Satriawan mengatakan P2G minta Pemda dan pemerintah pusat mengakulasi dan membuat peta jalan guru honorer yang lulus PPK nanti dan bagaimana penempatan setelah lulus mendapatkan SH dari pemerintah daerah. Jadi untuk pengikutan P3K sendiri ini sampai hari ini masih ya semacam seperti benang yang kusut ya, seperti itu. Jadi satu sisi ada perhatian, di satu sisi ada kendala juga. Sebab kata dia perlu diingat bahwa keberadaan guru PPK bisa berpotensi menggeser keberadaan guru honorer yang sudah ada di sekolah tersebut. Jadi ini pendapat dari Pak Satriawan ini seperti itu. Jadi harusnya menambah formasi agar nanti guru yang induk dan belum lolos itu tidak tergeser ya, tidak tergeser oleh guru PPK yang masuk yang non. Angka kebutuhan guru ASN di sekolah negeri secara nasional sampai 2021 sebanyak 1.090.678 orang. Jadi antara formasi 1 juta guru itu dengan angka kebutuhan ASN di sekolah negeri itu masih jauh ya. Apabila dikalkulasi sampai 2024, angka kebutuhan guru ASN berjumlah 1.312.759 orang. Sementara itu jumlah kebutuhan guru yang paling besar tahun 2021-2022 ada di jenjang SD SMP itu sebesar 823.000 sekian dengan komposisi SD lebih banyak. Berdasarkan data Kemdikbudristek, jumlah guru berstatus PNS mengajar di sekolah negeri sebanyak
sampai 2021 sebanyak 1.236.112 atau 60%. Sedangkan yang berstatus bukan PNS atau guru honorer itu sekitar 742.459 orang atau 36%. Artinya hampir 40% status guru di sekolah negeri itu sebagai honorer. Bayangkan kalau tak ada guru honorer yang mengajar. Ini harus diperhatikan juga kawan-kawan nanti untuk guru honorer. Jadi tetap semangat dalam mengikuti tes ini karena peluangnya juga cukup besar sekali. Jadi jangan patah arang dan harus tetap semangat. Keberadaan mereka sangat menentukan keberlanjutan pendidikan sekolah negeri. Negara betul-betul berhutang pada guru honorer, kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Hairi. Jadi 40% guru di sekolah negeri itu adalah guru honorer. Bayangkan seandainya hanya 60% guru yang mengajar itu PNS saja, mau jadi apa negara ini untuk pendidikannya? Jadi inti dari video kali ini adalah usulan dari P2G itu untuk menambah formasi agar apa? Agar guru-guru yang sudah lolos, agar guru-guru yang sudah PG pada tahap pertama dan belum mendapatkan formasi itu bisa masuk di formasi usulan atau tambahan usulan tersebut. Jadi tidak perlu menggeser guru honorer yang masih ada di sekolah induk tersebut. Jadi mudah-mudahan usulan ini bisa direalisasikan dan besar harapan seperti itu. Untuk video ini bertujuan mudah-mudahan bisa mendapatkan dukungan dari kawan-kawan honorer semuanya, khususnya untuk peserta tahap 2. Dan mudah-mudahan pemangku kebijakan bisa mendengarkan video ini dan bisa jadikan video ini sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan P3K tahap 2 tahun 2021. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.